Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah ya kita dapat berkumpul pada pertemuan pagi ini meskipun dalam keadaan online. Tidak lupa juga salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Jadi pada pertemuan ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan virtual lab terkait materi kelistrikan. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah pernah mencoba virtual lab? Apakah sudah mencoba? Kalau belum, akan saya tutorkan pada pertemuan ini. Jadi, tujuan kita mempelajari virtual lab mengenai kelistrikan ini tuh yang pertama ada untuk mempelajari kelistrikan dasar, yang kedua tuh ada untuk mengetahui bagaimana kelistrikan pada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, dan yang terakhir untuk mengetahui penggunaan amperemeter dan juga voltameter pada kelistrikan. Jadi penggunaannya itu seperti apa kalau dalam rangkaian. Jadi mungkin kalau untuk kelistrikan sendiri definisinya kalian sudah tahu. Kalau untuk rangkaian seri itu tuh rangkaian yang enggak punya percabangan, sementara rangkaian paralel jadi rangkaian itu bercabang. Jadi kalau salah satu rangkaian dimatikan tidak berpengaruh pada rangkaian lain. Kita mulai saja untuk simulasi virtual lab-nya. Jadi virtual lab yang akan digunakan pada pertemuan ini adalah PET Colorado. Jadi kita masuk dulu ke laman pencarian Google. Oke, untuk laman pencariannya sudah terlihat ya. Pada laman pencarian Google, kita ketik PET Colorado. Pilih yang paling atas, yakni PET University of Colorado Boulder. Kita klik yang itu. Nah, pada PET Colorado sendiri, selain dari virtual lab mengenai rangkaian kelistrikan yang akan kita pelajari, terdapat banyak subbahasan yang bisa kalian temui di sini. Selain dari fisika, ada kimia, ada matematika, ada ilmu kebumian, dan ada juga biologi. Untuk kelistrikan, kita akan masuk ke subfisika. Selain dari kelistrikan yang akan kita pelajari, di subfisika ini juga itu ada berbagai macam virtual lab yang tersedia. Ada rangkaian AC, penjumlahan vektor, bentuk dan perubahan energi, gravitasi dan orbit, hamburan Rutherford, pembelokan cahaya, hukum Hawk, molekul dan cahaya, dan yang lain-lain. Nanti bisa kalian coba sendiri kalau mau. Untuk virtual lab mengenai kelistrikan, kita bisa masuk ke kit konstruksi sirkuit di si virtual lab. Kita pilih yang bahasa Indonesianya saja. Karena pada PET Colorado ini sendiri, untuk kelistrikan itu ada dua, yakni konstruksi sirkuit dan juga sirkuit construction yang menggunakan bahasa Inggris. Kita gunakan yang bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah. Kita tunggu loadingnya. Pada bagian laman kit konstruksi sirkuit ini, nanti itu akan ditampilkan mengenai topik apa saja yang bisa disimulasikan pada virtual lab ini, yakni mengenai rangkaian seri, rangkaian paralel, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Nah, pada topik di laman kit konstruksi ini terdapat dua bahasan utama kita, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ditampilkan juga mengenai learning goals yang bisa siswa capai di sini.
Untuk memulai simulasi, kita dapat klik pada bagian ini, lalu kita tunggu. Nah, setelah muncul, di sini terdapat banyak sekali pencetan ya teman-teman. Untuk alat dan bahan yang tersedia pada virtual lab ini sendiri, ada kabel, ada baterai, ada bola lampu, ada resistor, saklar, fuse, baterai, uang dolar, penjepit kertas, koin, dan penghapus. Dan ada juga pensil. Selain itu, pada virtual lab ini juga kita dapat menampilkan arus secara elektron ataupun konvensional. Di bagian sebelah kanan ada voltmeter dan juga amperemeter yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur tegangan dan arus listrik. Pertama-tama, sebelum kita hitung tegangan dan arus listrik, kita buat dulu rangkaiannya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membuat dua rangkaian, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri kita dapat menarik dulu kabel dan satu buah baterai. Jadi nanti kabel dan baterai ini tuh sejajar lokasinya. Ini kita buat sesimpel mungkin saja ya teman-teman. Nanti kalian boleh coba buat yang lebih rumit. Karena rangkaian seri ini itu tidak bercabang, jadi kita itu buat rangkaian tertutup saja dengan menggunakan satu baterai dan dua buah bola lampu. Untuk penempatan bola lampunya sendiri kita buat sejajar ya. Nah, sudah nyala. Ini untuk contoh rangkaian seri. Untuk rangkaian seri yang sudah saya buat ini, baterainya memiliki tegangan sebesar 9 volt. Nah, ketika rangkaiannya sudah jadi, bagaimana cara mengukur arus dan juga tegangannya? Jadi cara mengukur arus dan tegangannya dapat dilakukan dengan memakai voltmeter dan amperemeter. Untuk amperemeternya kita masukkan di sela-sela rangkaian. Nah, setelah kita masukkan amperemeter, jadi ketahuan arus dari rangkaian ini adalah 0,45 ampere. Sementara untuk menggunakan voltmeter, kita dapat mengarahkan bagian hitamnya ke ujung baterai sini dan bagian merahnya ke ujung baterai yang sini. Nanti ketahuan kalau tegangan dari rangkaian ini adalah 9 volt. Itu untuk rangkaian seri. Selanjutnya kita buat rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel kita dapat membuat satu percabangan lagi ke atasnya.
Nah, ini ada contoh rangkaian paralel. Mungkin kita buat simpel saja ya. Jadi rangkaian paralel ini seperti yang sudah dijelaskan, rangkaian itu memiliki percabangan. Kita akan mencoba untuk menambahkan saklar di sini ya, untuk mengetahui. Jadi saklarnya itu disambungkan ke kabel dulu, teman-teman. Setelah ditambahkan saklar, kita dapat melihat bahwa lampu yang ada pada bagian atas itu mati, sementara lampu yang ada pada bagian bawah tidak. Namun setelah kita nyalakan saklar, baik lampu yang ada pada bagian bawah maupun pada bagian atas itu dapat menyala. Jadi pada rangkaian paralel, nyala atau matinya lampu itu tidak terpengaruh oleh bagian lainnya. Di sini sama, saya juga menggunakan baterai dengan tegangan 9 volt. Setelah ditambahkan ampere meter, dapat diketahui bahwa arusnya adalah 9 ampere. Untuk mengukur tegangan dari rangkaian ini dapat digunakan cara yang tadi, yakni mengarahkan bagian hitam ke ujung baterai sebelah kiri dan bagian merah ke ujung baterai sebelah kanan. Nanti dapat diketahui tegangannya yakni 9 volt. Nah, mungkin itu adalah contoh sederhana dari penggunaan virtual lab mengenai kelistrikan. Selain dari untuk mengetahui tegangan, arus, kita juga dapat mengetahui bagaimana sih isolator itu dapat mempengaruhi kinerja dari listrik. Untuk mengetahuinya, kita cut dulu bagian ampere meternya. Lalu kita tambahkan contoh isolatornya adalah penghapus. Nah, dapat terlihat ya bahwa setelah ditambahkan isolator berupa penghapus, rangkaiannya itu tidak menyala karena isolator itu menghambat arus listrik. Kita juga dapat menggunakan uang dolar untuk lainnya. Nah, ini juga tidak menyala karena uang dolar itu adalah isolator. Jadi setelah tadi disimulasikan, nanti teman-teman boleh mencoba untuk membuatnya sendiri ya. Nanti hasil dari pekerjaan teman-teman ditulis di lembar hasil pengamatan. Boleh dicoba dengan voltase baterai 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 6 volt. Nanti dilihat apakah ada perbedaan dari arus dan tegangan jika menggunakan voltase baterai yang berbeda-beda. Mungkin sekian untuk pertemuan mengenai simulasi virtual lab terkait kelistrikan di PET Colorado ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan dan menuliskan di hasil pengamatan.